Sinabung sebelumnya masuk dalam daftar gunung mati, pernah erupsi ratusan tahun lalu pada tahun 1600. Masyarakat lebih mewaspadai Gunung Sibayak yang mendapat label gunung aktif. Ternyata Sinabunglah yang meletus dengan dahsyat. Siapa yang bisa menduga gunung mati itu hidup kembali dan memakan banyak korban jiwa dan harta benda. Saat gunung meletus, umumnya bagian tengah puncak gununglah yang mengeluarkan lava pijar. Tapi berbeda dengan Gunung Sinabung yang meletus dari bagian samping. Bahayanya, jika bagian samping terus terkikis, kubah lava di puncak gunung sewaktu-waktu bisa longsor dengan membawa kejadian susulan awan panas ataupun banjir lahar dingin. Gunung Sinabung kini telah memecahkan rekor erupsi terlama di Indonesia. Rekor sebelumnya diraih Gunung Bromo dengan lama erupsi 7 bulan. Namun begitu, erupsi tak selamanya berdampak negatif. Positifnya, tanah bekas erupsi menjadi sangat subur. Material-material seperti abu dan pasir mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertanian. Ya pemirsa, kemarin aktivitas erupsi Gunung Sinabung kembali terjadi. Gunung api di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini kembali meletus dan melontarkan abu vulkanik sejauh 4,5 km. Dan kita akan bergabung dengan Eben Heizer, kontributor MNC Media di Kabanjahe, salah satu daerah terparah dampak dari erupsi Gunung Sinabung. Selamat siang Eben. Eben, bagaimana kondisi Sinabung saat ini? Kondisi Sinabung hingga pagi ini telah terjadi luncuran awan panas susulan pada pagi tadi pukul 07.04 dengan jarak luncur 2.000 meter ke arah timur tenggara, Mas. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi siang hari ini, jarak pandangnya apakah jauh lebih parah dibandingkan kemarin? Kalau untuk jarak pandang lebih parah kemarin, Mas, karena tadi malam ada hujan turun hingga jarak pandang mulai membaik, Mas Reza. Oke, jarak pandang membaik, lalu bagaimana dengan kondisi para warga di Kabanjahe? Untuk warga di Kabanjahe sendiri sudah mulai dapat beraktivitas normal seperti biasanya karena dampak abu juga sudah mulai berkurang dan tidak separah letusan semalam, Mas Reza. Oke, kalau misalnya kita melihat bahwa apakah warga masih berada di tempat pengungsian atau justru meninggalkan tempat pengungsian hingga siang ini? Hingga siang ini warga masih bertahan di pos pengungsian dan belum ada tanda-tanda meninggalkan pos pengungsian karena belum adanya rekomendasi dari pihak terkait, Mas Reza. Ya, terkait dengan potensi letusan, apakah nanti di kawasan Kabanjahe yang juga menjadi salah satu kawasan terparah dari 5 wilayah akibat letusan Gunung Sinabung ini masih akan menimbulkan potensi yang akan terjadi? Jika terjadi letusan awan panas susulan, mungkin kota Kabanjahe akan kembali tertutup oleh abu letusan Sinabung, Mas. Apakah ada informasi dari pihak PVMBG atau BPBD atau pemerintah setempat terkait dengan potensi letusan susulan? Untuk potensi letusan susulan memang masih tinggi, Mas. Karena di rekaman seismograf masih terekam gempa-gempa guguran, gempa tektonik, dan gempa low frekuensi yang dapat memicu awan panas susulan, Mas. Iya, Eben, pihak pemerintah setempat juga melarang warga untuk mendekati zona merah. Apakah memang Kabanjahe ini menjadi salah satu wilayah yang terkena di zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah? Untuk kota Kabanjahe sendiri belum ditetapkan sebagai zona merah, karena radius dari gunung sendiri sangat jauh. Namun di kota Kabanjahe yang sangat tinggi adalah dampak abu letusan sendiri, Mas. Oke, Kabanjahe menjadi dampak abu letusan. Lalu untuk anak-anak sekolah di sana, aktivitas sekolah di sana apakah memang diliburkan sementara atau tetap beraktivitas mengingat jarak pandang sudah jauh lebih membaik dibandingkan kemarin? Untuk aktivitas belajar mengajar pagi ini tetap berjalan normal, namun siswa sekolah tadi pagi membersihkan sekolah mereka dulu dan dilanjutkan dengan proses belajar mengajar seperti biasanya, Mas. Iya, Eben, Kabanjahe ini menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak abu vulkanik. Sudah diketahuikah ada warga yang mengalami gangguan pernafasan misalnya di sana? Untuk sampai saat ini masih didata, Mas, oleh Dinas Kesehatan tingkat yang terdampak ISPA akibat abu letusan ini, Mas. Baik, apakah sekarang sudah diketahui berapa total jumlah
warga yang masih berada di tempat pengungsian di kawasan Kabanjahe? Kalau untuk di Kabanjahe sendiri ada berkisar total keseluruhan pengungsi ada 8.000 jiwa Mas, dan masih menempati pos-pos pengungsian di Kecamatan Kabanjahe sendiri Mas. Total ada berapa pos pengungsian? Total pos pengungsian ada 6 titik posko Mas yang tersebar di Kecamatan Brastagi dan Kabanjahe Mas. Oke. Adakah yang belum tersalurkan bantuan dari pemerintah setempat ataupun dari bantuan manapun yang menyalurkan bantuan tersebut ke 6 posko? Apa yang masih dibutuhkan oleh warga? Untuk logistik sendiri bantuan seperti makanan dan lauk pauk dan obat-obatan sampai saat ini stok masih mencukupi Mas. Namun untuk stok masker mungkin mulai menipis karena luasnya dampak letusan abu sinabung ini Mas. Oke, lalu apa respon warga terkait dengan Gunung Sinabung yang hampir setiap bulan bahkan setiap tahun mengalami dampak dari abu vulkanik Gunung Sinabung di Kabanjahe? Kalau untuk warga sendiri yang mengalami dampak letusan ini mulai terbiasa dengan hal ini Mas, karena mengingat hampir setiap hari dan beberapa tahun belakangan ini Gunung Sinabung terus meletus dengan intensitas yang rendah dan tinggi Mas. Apakah ada keinginan warga untuk pindah dari wilayah Kabanjahe mengingat bahwa hampir tiap hari dan juga tiap tahun Gunung Sinabung mengalami letusan dan juga erupsi abu vulkanik? Untuk itu sendiri Mas, warga mungkin masih bertahan dan belum punya niat untuk merelokasi tempat tinggalnya karena kemungkinan faktor ekonomi juga mulai menurun akibat dampak letusan Sinabung ini Mas. Iya, Eben, apakah pola pemindahan warga dari 5 wilayah yang berada di sekitar Gunung Sinabung yang menjadi dampak abu vulkanik ini akan menerapkan pola pemindahan yang dilakukan? Sudah ada informasi seperti itu kah? Untuk informasi seperti itu belum ada imbauan dari pihak terkait untuk merelokasi ataupun meninggalkan 5 kecamatan yang terparah ini Mas. Iya. Apakah sampai saat ini, kalau tadi saya sempat mendengarkan informasi bahwa ada warga, terutama kaum laki-laki, suami, ayah, masih memilih untuk berkebun dan juga nekat masuk ke dalam zona merah. Apakah sampai siang hari ini juga masih ada informasi terkait hal tersebut, Eben? Kalau informasi seperti itu sampai saat ini masih ada aja warga yang nekat untuk bertani ataupun memasuki zona bahaya mengingat faktor kebutuhan anak sekolah ataupun kebutuhan ekonomi lainnya Mas. Ya, namun Eben, mereka memasuki wilayah tersebut dengan jalan-jalan tikus yang tidak dijaga oleh petugas Mas. berarti dapat dikatakan bahwa penjagaannya tidak ketat begitu dalam zona merah tersebut, mengingat masih ada warga yang memasuki zona merah. Kalau untuk penjagaan memang sudah ditingkatkan seoptimalnya Mas, namun warga yang membandel memilih mencari jalan-jalan tikus untuk memasuki zona bahaya Mas. Oke, warga memilih jalur tikus untuk berkebun di sana. Apakah tanah di sana tidak terdampak juga abu vulkanik? Apakah bisa menghasilkan perkebunan di sana, Eben? Mungkin para warga hanya untuk memasuki zona bahaya memanen tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi yang dapat tahan dari abu vulkanik. Namun mereka tidak menanam tanaman-tanaman lain yang tidak tahan oleh abu vulkanik Mas. Oke, berarti warga hanya memanen begitu ya Ben ya. Apakah Ya, adanya dampak abu vulkanik terutama di kawasan Kabanjahe berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok lainnya seperti misalnya sayur, terus juga kebutuhan pokok lainnya di sana, Ben? Untuk harga komoditi pertanian sendiri sampai saat ini terpantau normal, namun untuk hasil panen sendiri menurun akibat dampak abu vulkanik ini Mas. Oke, kalau kita melihat bahwa ini adalah cukup parah dampaknya di salah satunya adalah wilayah Kabanjahe. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga di sana? Apakah masih normal atau ada warga yang membatasi aktivitasnya siang hari ini? Untuk aktivitas warga mungkin berkurang seperti hari-hari sebelumnya Mas, karena mengingat banyak warga yang tetap berlindung di rumah untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan abu vulkanik sendiri Mas. Ben, bagaimana cara warga mengetahui apakah nantinya ada potensi susulan letusan yang terjadi atau tidak, atau sekarang dalam keadaan aman atau tidak? Bagaimana warga mengetahui informasi tersebut? Untuk informasi sendiri, pihak vulkanologi telah memberikan radio komunikasi di titik-titik tertentu dan menginfokan aktivitas gunung
sebelum terjadi letusan melalui radio komunikasi, Mas. Oke, lalu bagaimana dengan udara di sana, Eben? Mengingat ini adalah dampak abu vulkanik yang notabene bahwa abu di sana agak cukup riskan, mengingat banyak sekali anak-anak yang ingin sekolah di sana, begitu. Untuk pernafasan sendiri juga cukup terganggu. Bagaimana kondisinya? Untuk udara sendiri, Mas, memang sangat tercemar dan kotor bila kita tidak menggunakan pelindung untuk bernapas ataupun mata sangat sesak, Mas. Akan mata juga perih terkena abu letusan ini, Mas. Sudah adakah kunjungan dari pemerintah setempat, BPBD maupun pihak lainnya? Sampai siang ini Pemda Karo dan dibantu TNI Polri dan pihak BPBD terus meninjau lokasi-lokasi terparah dan mendistribusikan masker dan obat-obat tetes mata, Mas Oke. Reza. Baik, terima kasih Ebenezer, kontributor MNC Media melaporkan langsung dari Kabanjahe, Sumatera Utara. Kita berharap bahwa bantuan berupa masker dan juga tetes mata dapat dirasakan oleh warga Kabanjahe dan juga warga sekitarnya yang terdampak letusan Gunung Sinabung.